Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menemukan sampah gulungan kulit kabel dalam gorong-gorong di Jalan Gatot Subroto, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan reporter kami Ardianto Pramono dan juga juru kamera Rio Cornelianto dari lokasi. Ya, Ardi, bagaimana perkembangan pembersihan gorong-gorong di Jalan Gatot Subroto pada hari ini? Ya, Poppy, saya menunjukkan di belakang saya saat ini seperti dapat Anda lihat bahwa aktivitas pembersihan gorong-gorong ini masih berlangsung hingga saat ini dan kami juga masih menunggu. Hingga saat ini telah ditemukan hampir 1 pick-up kabel yang merupakan sampah yang ada di gorong-gorong. Tidak hanya kabel saja tetapi juga ada sampah-sampah lainnya. Dan saat ini saya juga akan menyampaikan informasi langsung dengan ditemani oleh Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup dari Kecamatan Mampang Perapatan, yaitu Ibu Tutiana Nainggolan, untuk mengetahui lebih jelasnya apa dan bagaimana proses pembersihan kabel ini. Dan saat ini saya bersama dengan Ibu Tutiana yang Turiana yang juga dipanggil dengan nama Bu Ana. Mari Bu, silahkan. Ibu, Bu Ana, boleh saya tahu sedikit Bu soal proses pembersihan dari gorong-gorong ini sejauh ini bagaimana perkembangannya? Apakah memuaskan ataukah ada hal-hal lain? Kalau penanganan saluran ada di Mampang Perapatan ini, kita berhubung dengan musim hujan yang diperkirakan sampai Maret. Jadi agar jangan menjadi atau tersumbat gorong-gorong yang ada di sini, jadi kita harus melakukan pembersihan. Nah, namun setelah kita bongkar terdapat bukan bongkahan ada di dalam. Nah, bagaimana nanti kalau pada saat nanti musim hujan tidak terjadi banjir seperti apa yang lalu. Dan nanti kalau kita sudah melakukan pembersihan dan kita akan melakukan pembongkaran yang lebih dalam. Nah, mulai dari kita melaksanakan pembongkaran selama 3 hari ini kita sudah mengangkat sampah sampai 4 truk sampah, dan terdapat di dalamnya itu adalah sampah-sampah yang terbuat dari plastik dan pasir atau sejenis material yang mungkin menjadi menghambat saluran air yang akan lewat. Ibu, selain ditemukan kabel juga ditemukan benda-benda lain. Tadi kami sempat memperhatikan ditemukan juga helm, bahkan lampu duduk di kamar tidur, dan bahkan handphone. Jadi sebenarnya ini apakah memang ada kesengajaan atau ada kesalahan prosedural, Bu? Kalau seperti kabel-kabel listrik yang kemungkinannya atau mungkin tertinggal atau kemungkinannya karena itu pekerjaan daripada petugas PLN-nya. Jadi kita nggak bisa membuat praduga yang hal-hal yang tidak ini. Jadi kemungkinannya itu tertinggal pada saat waktu pelaksanaan. Dan kalau seperti helm itu mungkin ada helm atau ada semacam itu tadi. Jadi itu kemungkinannya ada jatuh atau bagaimana, mungkin pada jatuh nggak mungkin diambil lagi. Dan itulah yang membuat itu menjadi bertambah penyumbatan di dalam gorong-gorong itu. Ibu, kalau boleh tahu kan kita ada dugaan bahwa ada beberapa perusahaan yang memang tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat sehingga ada kejadian di mana kabel-kabel ini tertinggal di saluran air ini, bagaimana, Bu? Kalau masalah kabel-kabel yang tertinggal itu, ya memang ada aturan yang harus dipatuhinya. Tapi itulah hal-hal yang mungkin kita ada koordinasi. Kemungkinannya mereka itu terlewatkan atau bagaimana, dan kita tidak tahu. Kalau kemungkinannya itu masuk ke dalam kan nggak mungkin. Jadi sewaktu-waktu pelaksanaan ada kabel-kabel yang tertinggal dan tidak terangkut. Nah, itulah yang menjadi temuan ada di sini. Dan itu pun sudah kita laksanakan pembersihan dan kita sudah angkat dan kita akan buang ke lokasi tertentu yang ada di Jakarta. Ibu Turiana, kalau boleh tahu ya Bu, ini proses pembersihan saluran air ini akan berlangsung sampai berapa lama lagi, Bu? Kalau pembersihan di gorong-gorong itu tergantung bagaimana jumlah daripada barang-barang yang kita temukan. Dan kita rencana
mungkin saluran itu akan kita laksanakan sampai ke titik Gatot Subroto, sampai kita melakukan menelusuri sampai di mana titik-titik ya temuan-temuan. Itu yang harus kita angkut, dan itu akan kita melakukan koordinasi dengan tata air, dengan kelurahan, dengan dinas lingkungan hidup. Nah, itulah kita kerjasama. Karena kalau kita tidak kerjasama hanya melaksanakan di salah satu, itu tidak bisa diselesaikan. Tapi karena kita ada koordinasi antara SKPD, dan itu bisa kita selesaikan beberapa, mungkin 3 hari ke depan. Ya, terima kasih Bu Turyana atas waktunya dan penjelasannya. Ya, Poppy, tadi ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Ibu Turyana sehingga kita bisa mengetahui lebih lanjut mengenai pembersihan gorong-gorong di jalur Gatot Subroto ini. Poppy. Ardi, apakah Anda mendapatkan informasi apa sih tindak lanjut dari Pemprov DKI Jakarta ini terkait dengan kondisi jalanan yang penuh sampah dengan sampah kabel dan optik ini? Iya, Poppy, hingga saat ini memang belum ada tindak lebih lanjut dari pihak Pemprov DKI terkait penemuan kabel ini. Namun ada beberapa penemuan yang sudah ditemukan oleh pihak Kelurahan Kuningan Barat yang bertanggung jawab langsung pada masalah pembersihan saluran gorong-gorong di sepanjang jalur Gatot Subroto ini, di mana ditemukan memang ada dugaan pelanggaran yang saat ini masih diselidiki oleh beberapa perusahaan. Kemudian juga ditemukan ada perusahaan yang memasang kabel yang berdekatan dengan saluran air ini terlalu dekat dengan saluran air sehingga menghambat lajur air. Selain itu, Poppy, ditemukan juga ada perusahaan fiber optik yang sengaja membeton bagian saluran air yang dimilikinya, padahal hal ini tidak diperbolehkan. Hingga saat ini dari pihak Pemprov DKI Jakarta akan segera memberikan surat teguran kepada perusahaan tersebut sehingga mendapatkan kejelasan mengenai mengapa terjadi pembetonan yang tidak diperbolehkan oleh pihak Pemprov DKI. Dan kemudian, Poppy, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana sebelumnya pembersihan gorong-gorong ini sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu. Dan petugas PPSU serta Dinas Sumber Daya Air DKI juga kembali menemukan limbah kabel di gorong-gorong sepanjang jalan protokol. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyarankan agar Dinas Pekerjaan Umum melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Pelaporan ini bertujuan agar polisi dapat menyelidiki asal limbah tersebut. Pasalnya, Ahok menduga pembuangan sampah tersebut merupakan sabotase dari pihak-pihak tertentu. Limbah kabel ditemukan di sejumlah jalan utama seperti di Jalan Gatot Subroto, Kuningan Barat, dan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Limbah ditemukan setelah petugas melakukan penyusuran gorong-gorong di Jalan Gatot Subroto. Petugas sebelumnya merasa heran dengan genangan yang terjadi di depan Wisma Mulia. Pasalnya di kawasan itu tidak pernah terjadi banjir. Dari laporan yang diterima, Ahok mengungkapkan limbah yang ditemukan bukan hanya limbah kabel saja, melainkan juga batu, bongkahan semen, dan pipa bekas proyek. Atas temuan tersebut, Ahok menyarankan Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Laporan dari PU sih dibilang sampai ada semen campur pasir, terus ada bongkahan-bongkahan bekas proyek, batu-batu juga ada di dalam. Melapor polisi apa? Pipa-pipa juga ada, nggak ngerti juga dari mana datang. Ini kan Itu saya udah suruh PU aja, kalau lihat yang gejalanya nggak mungkin barang itu bisa ada di dalam, ya lapor polisi, saya bilang.